Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dadap Cangkring Official. Kali ini saya tidak akan membuat tutorial atau semacam membuat sesuatu tentang reog, tentang barongan reog, tapi mari kita belajar bersama-sama tentang sebuah memilih bahan yang akan kita gunakan untuk membuat, atau beberapa bahan yang sangat-sangat penting digunakan untuk barongan reog. Kali ini sudah ada di depan dulur-dulur semuanya. Ada 2 buah kayu under yang sudah saya siapkan, dan mari kita belajar bersama tentang bagaimana kita memilih bahan-bahan yang bagus. Karena apa? Barongan yang kita buat akan senantiasa selalu dibuat untuk main, dibuat untuk pentas, ataupun dibuat untuk aksesoris atau untuk pajangan. Dan tentunya kita juga harus memilih kualitas dan kekuatan dari bahan tersebut. Nah, di sini sudah saya siapkan 2 bahan under, cuman ukuran yang ini ukuran untuk barongan yang mini, dan ini untuk barongan yang dewasa standar. Oke, sebelum lanjut ke penjelasan yang lebih penting, lebih intinya video malam ini, sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share di channel Dadap Cangkring Official. Nah, untuk dulur-dulur yang sedang melakukan praktek atau mencoba membuat barongan reog, tentunya juga harus memilih bahan under yang akan digunakan. Dan bahan under yang ini sudah saya siapkan. Ini kayunya dari kayu jati ya, dan bisa lihat keutuhan kayunya. Nah, menurut kami, ini sangat-sangat penting, sangat-sangat pas, sangat cocok untuk under. Dengan ketebalan kurang lebih 3 cm, lebarnya ini 4 cm, bisa lebih. Tinggal kita melihat kondisi kedepannya itu beratnya sangat berat atau tidak, tergantung materi-materi atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat barangan, mulai dari mancung, dari bahan rambut yang digunakan. Nah, menurut saya ini sudah sangat cocok untuk membuat untuk under mau dipasang. Nah, saran saya jangan menggunakan kayu under yang seperti ini. Di tengah-tengahnya atau di bawahnya atau di bagian atasnya yang menemui ini, kalau di Jawa ini, di Ponorogo sendiri khususnya, sebutannya ini suco, atau bisa disebut bagian dari ranting-ranting, bagian dari cabang. Waktu satu pohon itu, ranting itu ada yang bercabang ke kanan dan ke kiri. Nah, ini bagian tersebut, dan ini sangat-sangat rawan untuk under. Benar, saat ini masih kuat, tapi nanti lambat 1 tahun, ke 2 tahun, ke 3 tahun ini akan berkurang kekuatan. Dan alangkah lebih baiknya kita menggunakan kayu yang utuh seperti ini, tanpa ada cacat satupun. Dan penjelasan ini sudah ada contohnya, kita lihat bersama-sama. Kemarin ada dulur-dulur reog dari Pengkol, Kecamatan Kauman, Kecamatan Siman, itu nelpon saya, "Mas, under saya itu patah dan tolong digantikan, apakah bisa?" "Bisa Mas, coba lihat kerusakannya." Itu saya lihat, dan akhirnya barongan itu saya ambil waktu juga mau nganterin belungkangan ke rumah yang saya, di rumah Jabung. Dan inilah penampakan under yang patah kemarin. Nah, ini sangat jelas, bagian kayu ini sangat jelas adalah kayu suco yang patah ini.
Nah, ini teman-teman, ini ada luka kayu atau di dalamnya itu ada lubang. Nah, ini di bagian sini tuh sangat penting karena kita pasang klem untuk menyatukan dada di bagian antaranya caplokan dan dadak merak. Di bagian sini nanti kisah waktu pemasangan itu kita menggunakan klem besi, dan untuk sendalan atau gerakan-gerakan pembarong itu sangat membutuhkan kekuatan ini. Jadi sangat penting kita memilih under bagian ini. Jangan sampai yang cacat ya teman-teman. Jadi kita belajar bersama-sama memilih bahan yang akan kita gunakan itu harus benar-benar sehat. Nah, ini kayu jati, ini juga kayu jati. Maka dari itu, untuk teman-teman yang sedang melakukan praktek maupun under yang tengah dan yang kanan kiri ini juga penting, sama pentingnya juga untuk menumpak bahan berat dari kanan kiri atau waktu suatu gerakan yang disebut sendalan atau mendorong kepala barongan ke depan. Itu suatu gerakan tarian Reok Ponorogo ya. Itu suatu sebutan di sini, yaitu waktu sendalan itu. Sendalan itu posisinya begini. Nah, kalau bagian anternya itu tidak kuat ya otomatis ini akan patah. Maka dari itu marilah kita memilih bahan-bahan yang ini digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Dan terima kasih untuk dulur-dulur, semoga dulur-dulur YouTube dari Dadap Cangkrung Official selalu senantiasa bisa praktek bersama-sama belajar dan bisa memilih bahan yang bagus untuk under barongan. Oke, kali ini saya akan membongkar barongan under ini, dan caranya ini baru kali ini ya saya mendapatkan servisan bagian under. Nah, dulu sudah tahu ini sangat rawan sekali, dan bagian sini kalau kita rusak bagian sini atau dicabut paku bagian sini, ini rotanya akan mengalami kerusakan yang fatal dan kekuatan sini juga berkurang. Maka dari itu kita harus memotong bagian sini sekalian pakunya, dan nanti kita ambil pakunya dari atas. Kita potong menggunakan gerinda, dan bawah ini kita kelihatannya tempat undernya juga sudah rusak. Mari kita bongkar. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol subscribe dan like, comment, share di channel Dadap Cangkring Official. Terima kasih buat dulur-dulur. Mari kita lanjut pembongkaran dari under tersebut. Kita melakukan pembongkaran ini cukup dengan hati-hati ya teman-teman, karena ini bawahnya pasti dipaku. Kita potong dulu bagian sini. Nah, ini pun juga masih benar-benar utuh kalunya. Cuman yang bagian ini itu, nah ini loh, benar kan, ini namanya suco. Ini sangat fatal digunakan di bagian under.
ini juga ikut ya bagian tempat undernya, tapi tidak apa-apa, kita nanti coba ganti dengan yang baru. Dan kita sudah siapkan under ini, kita sesuaikan dengan posisi under yang mau kita gantikan. Kita garis dulu, ini sudah pas tengah-tengah. Ini perlu lem. Nah, ini kan sudah bagian sini sudah hampir patah juga, teman-teman. Jadi kita lem dulu dengan lem yang cepat ini ya. Tapi untuk sementara sifatnya biar kita buat agak lebar. Dan kayunya sudah mulai rapuh ya. Nah, teman-teman bisa lihat lepas ini. Kita tambahin yang bagian sini agar menambah kekuatan dari posisi kayunya ya, teman-teman. Nanti kalau yang tengah, hampir tengah, kita pakai lem yang kayu. Nah, ini paku yang untuk bantalan. Dan kali ini kita akan melepas bagian atas. Kita coba potong bagian sini ya. Nanti pakunya kita angkat ke atas. Hunter. Nah, ini teman-teman sudah, ini pakunya. Nah, ini
Jadi kita tidak merusak bagian menjalin atau rotannya. Kita cabut. Sedikit merubah bagian sini. Nah, ini pakunya. Ternyata paku yang digunakan itu sangat kecil ya teman-teman. Nah, ini yang besar. Jadi tidak merusak bagian rotan. Apakah masih ada pakunya? Nah, ini. Nah, ini pakunya sudah terpotong dan sangat kecil, jadi kekuatannya tidak sangat-sangat kurang bagi saya. Nah, sudah terjabut semuanya pakunya, dan seperti inilah kondisinya. Dan ini limnya sudah kering. Sekian dulu. Mari kita belajar bersama tentang memilih bahan-bahan yang kita gunakan untuk barongan. Dan barongan ini dan under ini sangat penting karena selain menumpang beban dari atas, itu juga menahan bagian sini, dorongan-dorongan dari kepala barongan yang waktu digerakkan waktu main. Maka dari itu, mari kita belajar bersama tentang memilih bahan under yang bagus. Sekian, terima kasih. Nantikan video selanjutnya. Di video yang kedua kita akan mempersiapkan pemasangan undernya. Terima kasih. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share di channel Dadap Cangkring Official. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.